Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala dikarenakan rahmat dan taufik Jalla sehingga kita masuk di pertemuan ke berapa ini? 24. Ya, betul. Jadi 10 IPS 3 dengan 10 IPS 4 adalah kelas yang paling duluan belajar. Jadi 10 IPS 3 yang paling duluan masuk di pertemuan 24. Ya, pertemuan 24. Nah, kemarin itu kita sudah membahas tentang perbedaan dari humor dan anekdot. Bahkan contoh-contohnya juga sudah saya kasih. Nah, sekarang kita masuk ke struktur teks anekdot. Kalau teks eksposisi ada strukturnya, laporan hasil observasi ada strukturnya. Nah, sekarang kita masuk ke struktur teks anekdot. Nah, oke. Sekarang perhatikan di sini. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah, sekarang saya membaca dulu. Jadi kita akan mengidentifikasi struktur teksnya, mengenal berbagai pola penyajian. Sebentar kita bahas ini. Kemudian menganalisis kebahasaan. Nah, sekarang perhatikan. Kalau laporan teks eksposisi, apa strukturnya? Pertama tesis, kemudian argumentasi, kemudian yang ketiga ada gagasan penjelas. Ya, betul. Kemudian atau biasa disebut dengan rekomendasi. Nah, sekarang tolong diperhatikan baik-baik. Oke, perhatikan. Nah, ini saya sudah bagikan di Classroom. Bahkan di Classroom lengkap dengan contohnya. Tolong diperhatikan baik-baik. Ada juga videonya. Oke, apa itu yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi adalah bagian awal dari teks yang berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang terdapat di dalam teks anekdot. Bagian ini bersifat opsional. Yang masuk opsional boleh ada atau tidak ada. Nah, contoh kita lihat di buku. Ini ada contoh anekdot, judulnya aksi maling tertangkap CCTV. Oke, yang bertindak sebagai pelapor, saya tunjuk Bella. Bella bisa bersiap membaca, Bella? Bella? Iya, Pak. Kemudian yang bertindak sebagai polisi, Munawir. Bagaimana Munawir, siap membaca? Iya, Pak, siapa? Oke, saya baca dulu judulnya. Aksi maling tertangkap CCTV. Seorang warga melapor kemalingan. Pelapor. Pak, saya kemalingan. Polisi, kemalingan apa? Mobil. Pak, tapi saya beruntung, Pak. Kemalingan kok beruntung? Iya, Pak. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta istri malingnya untuk merekam? Belum. Sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Itu ilegal, Anda saya tangkap. Nah, pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Nah, ini perhatikan di mana unsur kelucuannya ini. Masa kalau orang kena CCTV harus minta izin dulu? Ya. Pernahkah kamu melihat CCTV? Pernah. Ya. Kalau kita terekam CCTV minta izin kita dulu? Tidak. Tidak ya? Tidak. Nah, tidak mungkin. Jadi di unsur kelucuannya, ya, kenapa masa kita mau minta izin kalau terekam CCTV?
Nah, sudah minta izin malingnya untuk merekam? Ya belum. Nah, siapa yang ditangkap? Harusnya maling yang ditangkap, tapi yang ditangkap adalah pelapor. Belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Itu ilegal, Anda saya tangkap. Nah, perhatikan. Abstraksi. Abstraksi itu tadi dibahas bagian awal dari teks yang berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi. Biasanya bagian ini menunjukkan hal untuk ya. Tolong Marda dimatikan dulu mic-nya. Ya, bagian ini menunjukkan hal unik yang terdapat dalam teks. Bagian ini bersifat opsional, boleh tidak ada. Misalnya tadi di sini boleh langsung saja judulnya aksi maling tertangkap CCTV, bisa tidak ada ini. Nah, oke. Saya tanya dulu. Ini anekdotnya dalam bentuk wacana atau dalam bentuk dialog? Percakapan? Dialog. Ya, betul. Dialog ya. Nah, sekarang abstraksinya sudah, jadi abstraksi itu bagian pembukanya memberikan gambaran yang jelas mengenai isi. Ya, isi anekdot. Kita lanjut. Orientasi. Apa itu orientasi? Lihat. Bagian yang menunjukkan latar belakang bagaimana peristiwa itu terjadi atau bagian yang menunjukkan awal kejadian. Ya, latar belakang sama dengan itu dosen di mana orientasinya di sebuah kampus atau di sebuah universitas. Jadi ingat, orientasi itu menunjukkan latar belakang di mana peristiwa itu terjadi. Kalau abstraksi, gambaran, ya, gambarannya sebelum orientasi. Bisa tidak ada abstraksinya. Kita lanjut. Krisis. Jadi krisisnya ini puncaknya masalah. Ya, kita bahas. Jadi krisis adalah bagian ketika terjadi masalah yang tidak biasa terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan. Sama dengan dosen itu yang selalu duduk. Di mana krisisnya? Krisisnya itu ya, dosen kalau mengajar tidak pernah meninggalkan tempatnya. Dia hanya selalu duduk. Oke. Kemudian kita ke reaksi. Ya, reaksi. Apa itu reaksi? Bagian yang berisi cara penulis menyelesaikan masalah yang timbul. Nah, bagaimana reaksinya? Kalau di dosen yang yang selalu mau menjadi pejabat, itu apa reaksinya? Ya, bagian yang berisi caranya ya kalau mau menjadi pejabat ya siap-siap meninggalkan jabatannya. Koda. Kita lihat dulu di sini tadi apa reaksinya? Belum. Sambil keheranan ya, menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, itu ilegal, Anda saya tangkap. Ya, harusnya maling yang ditangkap, justru malah pelapor yang ditangkap. Kenapa? Karena pelapor dianggap ilegal mengambil gambar secara maksudnya mengambil tanpa izin. Nah, di situ unsur kelucuannya. Pelapor hanya bisa pasrah dan tak berdaya. Ini contoh koda atau penutup. Koda atau penutup boleh tidak ada, ya, boleh juga ada. Sama dengan abstraksi. Ya, boleh ada, boleh juga tidak ada. Nah, berdasarkan contoh di atas, analisis yang mana kita mau dianalisis. Oke, kita cari anekdot yang lain. Ya, kita cari anekdot yang lain. Kalau ini kita disuruh, yang ini kita disuruh itu dokter yang mau dosen yang tidak mau meninggalkan kursinya.
Oke, kita cari dulu itu abstraksinya di mana. Ya, abstraksinya itu kita cari dulu di mana itu dosen. Ini. Nah, abstraksinya dia tidak ada. Ingat, abstraksi boleh ada, boleh tidak ada. Nah, kemudian apalagi setelah abstraksi? Orientasi. Ya, orientasi. Nah, orientasi itu menunjukkan latar belakang. Oh, berarti orientasinya ini di kantin sebuah universitas. Kita lihat lagi. Krisis. Di mana krisisnya? Ini. Saya heran. Ya. Saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk. Tidak pernah mau berdiri. Ah, begitu saja. Oh, sampai di sini. Ini saja krisisnya. Nah, kemudian kita lihat reaksi. Ya, apa reaksinya? Nah, reaksinya ini. Ah, begitu saja diperhatikan si Ton. Ini lagi. Ya, Udin, tahu sebabnya? Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Nah, koda atau bagian akhir dari anekdot. Ya. Ini. Ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Nah, jadi saya ulangi, untuk struktur teks anekdot, ya, kalau struktur teks eksposisi ada tesis, ada argumentasi, ada rekomendasi. Ya. Kalau anekdot ada abstraksi, orientasi, krisis, dan yang terakhir reaksi, dan yang terakhir adalah koda. Yang mana di sini yang boleh tidak ada, boleh juga ada abstraksi dan koda. Ini. Bersifat opsional. Ini. Artinya boleh ada, boleh tidak ada. Oke, kita lanjut ke buku. Ini lagi. Mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot. Ini sebenarnya sudah saya ajarkan. Ya, ada yang dalam bentuk anekdot dalam bentuk percakapan, ada juga dalam bentuk wacana narasi. Ingat, ya, percakapan itu ini pelajaran SMP. Ini selalu diawali dengan tanda petik dan diakhiri juga dengan tanda petik. Huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital. Nah, ini biasa naik di ujian. Bagaimana dari teks di atas yang tidak sesuai dengan ciri-ciri anekdot. Antara pembicara dan apa yang dikatakan dipisahkan dengan titik 2. Ini maksudnya. Ya, ini. Lanjut. Nah, coba perhatikan. Kalau ini tadi percakapan, ini dalam bentuk wacana. Ini singkat. Jadi saya butuh 3 orang yang membaca. Atau 2 orang saja. Asia bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Livia bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Nah, oke. Livia saya paragraf pertama, kemudian Asia, kemudian Livia ya terakhir. Oke, saya mulai ya. Jadi judulnya ini kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk
berkompromi dalam kasus ini. Siapa tadi? Asia? Saksi keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." "Oh, maaf," saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, "Saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda." Oh, ini ternyata kesalahpahaman, ya. Nah, oke, kita lihat dulu bagian abstraksinya. Abstraksinya ini, ya. Pada puncak pengadilan korupsi politik, kemudian orientasinya ini. Kemudian krisis. Ya, ada tadi itu kata menyerang. Ini, apakah benar teriak jaksa bahwa Anda menerima $5.000? Ini disuap, berarti ini krisisnya. Kemudian reaksi, berarti ada tindakan. Oh, berarti ini saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar perjumpaan. Sampai di sini. Kemudian koda atau penutup. Kalau koda atau penutup ini. Oh, maaf. Ini. Saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, "Saya pikir dia tadi bicara dengan Anda." Nah, sebenarnya ini anekdot ini adalah sebuah teks anekdot dalam bentuk percakapan, tapi dirubah menjadi ya wacana dalam wacana narasi, ya ini. Pada puncak pengadilan politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Berarti ini pembukanya. Ya. Terus ya, dikasih di sini apakah siapa ini yang apakah benar teriak jaksa? Oh, jaksa. Apakah benar Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Kemudian saksi. Ya. Ya, jadi saksi menatap keluar jendela. Wah, ini tidak diambil langsung. Ya, ini bukankah benar Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Oh, berarti ini pengacara. Ya. Nah, baru saksi. Kemudian ini hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Ini adalah sebuah percakapan. Ini adalah sebuah percakapan. Ini adalah sebuah percakapan. Berarti ada orang di depannya, kata orang seperti ini tadi. Ini. Nah, sekarang kita lanjut ke menganalisis struktur. Oh, ini jangan dulu. Ya. Pertemuan berikut jadi kebahasan. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh yang ada di buku. Ini contoh sebuah teks anekdot di bidang politik. Ini nanti saya kasih. Sudah menjadi kebiasaan Pak Camat akan mengunjungi wilayah-wilayah di bawah kepemimpinannya secara bergiliran. Ini abstraksinya. Kemudian orientasinya. Suatu hari Pak Camat berencana mengunjungi salah satu kawasan RW berprestasi yang dia banggakannya. Oh, berarti ada RW yang dia banggakan. Berarti bagus sih ini. Kerukunan warga di sini bagus. Nah, sekretaris. "Pak, mobil sudah siap." Pak Camat, "Sebentar, kita tunggu dulu sampai di lokasi banyak wartawan ya." "Baik, Pak." Beberapa menit kemudian, seorang staf bawahan lari tergopoh-gopoh mendekati Camat. "Staf, Pak,
Gawat Pak, pasar yang baru dibangun minggu lalu sudah banyak kios yang ambruk. Wah. Padahal tadi di sini salah satu kawasan RW yang berprestasi yang dibanggakan. Belum berangkat, ada laporan bahwa pasar yang baru dibangun minggu lalu sudah banyak kios yang ambruk. Loh, kenapa ya? Pak Camat. Kata salah seorang pedagang, kayu atapnya digerogoti rayap semua Pak. Wah, ayo pergi, jangan sampai kita keduluan wartawan. Ya, reaksi, mobil sudah siap Pak, kita ke RW berprestasi atau ke pasar dulu. Pasar nggak usah bilang-bilang, oh berarti ini ada korupsinya ini. Penutupnya, mobil pun berlaju dengan kencang. Nah, berarti ada yang kritik yang ingin disampaikan di sini, kritik terhadap pemerintah yang biasanya ingin diliput prestasinya saja, sementara kegagalan tidak mau diketahui siapapun. Oh, berarti prestasinya saja yang mau diliput, sementara kegagalannya tidak. Nah, sekarang ini ada polisi salah tangkap. Oke, siapa lagi yang mau baca? Yang belum, Adelia dengan Nurpalillah. Ada Adelia? Hilami. Kelompoknya Mardah. Mardah, kelompoknya Mardah tadi. Saya cek dulu. Banyak nih Pak. Ah? Mengacara? Ya. Oke. Nah. Iya Pak. Gantian kita. Yani. Membaca kelompok itu. Cepat. Oke, silakan Marda. Langsung dibaca. Oh, Giro sama. Tidak ada di buku. Yang mana Pak? Kita gantian membaca. Yang mana? Kita gantian membaca. Misalnya ini kamu, lanjut kemudian saya yang ini. Oke, silakan ganti-gantian. Belum berapa itu? Tidak ada di buku. Tidak ada di buku. Mulai nih Pak. Ya, silakan. 3 polisi di dunia berkumpul di tepi hutan. Mereka masing-masing dari Inggris, Amerika, dan Indonesia. Oke. Jadi ada 3 polisi, 1 Inggris. Orientasi mereka berlomba menangkap kelinci yang akan dilepaskan ke hutan. Segala metode boleh dicoba, berikut teknologi yang mereka punya. Ada? Oke, lanjut. Kamu lagi? Ada? Oke, nggak usah saya. Jadi saya ulangi, ada 3 polisi, masing-masing dari ada dari Inggris, ada dari Amerika, dan ada dari Indonesia. Mereka mau bertanding menangkap kelinci. Mereka berlomba menangkap kelinci yang dilepaskan ke hutan. Segala metode boleh dicoba. Berikut teknologi yang mereka punya. Polisi Inggris mendapatkan giliran pertama. Kelinci dilepas. Ya, terus polisi dan anak buahnya menyusul dan menyebar dalam hutan. 3 jam kemudian si kelinci tertangkap. Nah, sedangkan polisi Amerika ya mendapat kesempatan kedua. Terus lagi-lagi kelinci dilepas. 3 orang polisi mengikutinya ke hutan. Sambil menantang peralatan canggih milik FBI, katanya bisa mendeteksi kelinci dengan akurat radius 1 km. Ah, masa? 2 jam kemudian si kelinci sudah berhasil dibawa keluar hutan. Nah, bagaimana dengan polisi Indonesia? Polisi Indonesia mendapat giliran terakhir. Hanya seorang polisi saja yang bersiap. Kelinci, ya. Indonesia 1 juga polisinya langsung masuk. Kelinci melesat masuk hutan. Polisi mengikuti tanpa peralatan apapun. Hanya 5 menit, si polisi menyeret keluar seekor beruang yang nangis berteriak, "Ampun Pak, ampun. Saya dipukuli. Saya ngaku deh, saya kelinci." Nah, ini polisi Inggris dan Amerika tercegah melihat apa yang dilakukan oleh polisi Indonesia. Menyeret beruang yang menangis, minta ampun dan mengaku sebagai kelinci. Nah, ini kodenya tidak ada. Nah, apa kritikannya ingin disampaikan? Ya.
merupakan kritikan terhadap kepolisian Indonesia dan harapan masyarakat agar teliti dalam bertindak. Jangan sampai orang yang tak bersalah mendapat hukuman. Oke, ini namanya salah tangkap. Oke, ini ada lagi contoh, nanti saya bagikan filenya ini. Oke, ada yang ingin bertanya tentang anekdot? Sebenarnya banyak cerita anekdot saya. Kalau mau dengar, oke, saya kasih contoh. Ya, ada 3 pampir. Pampir ini bertanding, ya, dengarkan baik-baik. Ada 3 pampir bertanding menghisap darah manusia. Ya, pampir yang pertama disuruh terbang. Ya. Baru 1 menit terbang, baru 3 menit terbang, dia kembali, ditanya, berapa manusia yang kamu hisap darahnya? Ya. 100. Bahaya ini pampir pertama. Kemudian pampir yang kedua terbang. Belum 3 menit, baru 2 menit, sudah kembali, ditanya, berapa manusia yang kamu hisap darahnya? 500. Lebih bahaya nih pampir yang pertama. Baru 2 menit, 500 manusia yang dia hisap darahnya. Kemudian pampir yang ketiga. Pampir yang ketiga, belum cukup 1 menit, kembali, ditanya. Sebelum ditanya, ya diperhatikan itu pampir. Ini pampir yang terakhir, pas kembali, penuh darah mulutnya. Kalau yang tadi bersih semua mulutnya, ini barusan ada pampir, baru kembali, berdarah-darah mulutnya. Ditanya, kenapa bisa berdarah-darah mulutmu? Kayak tunggu dulu. Kembali ke pertanyaannya, berapa manusia yang kamu hisap darahnya? Ya, ditanya, karena kamu pasti lebih banyak tadi, ada 300, ada 500. Mungkin kamu 1000. Ya, pas ditanya kembali, dia bilang bahwa saya tidak menghisap darah manusia. Tapi kenapa mulutmu berdarah-darah pas pulang? Ya, ternyata pampir itu ya, talapoy o ke antena Telkomsel. Karena dia buru-buru. Ya, pampir yang tadi itu buru-buru. Dia buru-buru terbang, dia tidak melihat kalau ada antena Telkomsel, dia tabrak. Makanya berdarah-darah mulutnya. Nah, itu contoh sebuah tes humor, bukan anekdot. Oke, ada lagi pertanyaan? Sebelum saya... Oke, silakan nyalakan semua videonya. Bella? Naya? Naya. Oke, sudah ya. Satu, 2, 3. Oke, sudah selesai. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan keberapa ini? 24. 24. Pak. Saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke grup WhatsApp.